Artinya orientasi pendidikan kita saja belum jelas. Artinya Omnibus Law hari ini diciptakan untuk, atau pendidikan diciptakan untuk disasar oleh korporat untuk keperluan perusahaan mereka, buruh-buruh murah. Nah, difasilitasi oleh undang-undang Omnibus Law hari ini. Artinya pendidikan outputnya hanya untuk buruh pabrik. Lagi-lagi, kenapa kemudian kita tidak diajarkan selama 12 tahun sekolah formal, SD 6 tahun, kemudian SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, kenapa kita tidak diajarkan untuk kemudian mengelola sumber daya alam yang ada di daerah kita? Oke, baik. Menarik ya pertanyaannya. Tadi terkait sejarah pemuda, saya masuk dari historis, bahwa tidak bisa kita nafikan bahwa ada peran daripada pemuda, dan kita adalah bagian dari pemuda. Kita lihat misalkan kita beranjak dari sekarang kemudian mundur ke historis berdirinya bangsa ini, 28 Oktober 1928. Oknumnya pemuda, mereka berkumpul dan melahirkan satu produk yang hari ini kita peringati setiap 28 Oktober, Sumpah Mahasiswa. Dari akar tersebut kemudian menyebar dan kemudian menjadi paham bahwa kita adalah satu bangsa, bahwa kita adalah satu tanah air, dan kita satu bahasa persatuan. Itu pemuda 1928. Oke, beranjak ke periode berikutnya 1945. Dari banyaknya momentum yang kemudian ada andil daripada pemuda ya. 1945, ketika kemudian kaum tua Soekarno dan Hatta masih bimbang terkait proklamasi kemerdekaan. Lagi-lagi kemudian pemuda harus berdebat panjang dengan kaum tua pada saat itu. Akhirnya kemudian mereka nekat untuk menculik Bung Karno ke Rengas Dengklok dan mendesak beliau untuk segera memproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia. Ada peran pemuda lagi-lagi. Beranjak lagi momentum reformasi 98. Ribuan pemuda dan kita mahasiswa di sana terlibat aktif untuk kemudian menyuarakan dan menumbangkan rezim yang zalim yang berkuasa pada saat itu di era Soeharto. Artinya tidak bisa kita nafikan, mahkamah historis akan menjelaskan itu. Dan kita adalah bagian dari golongan tersebut. Kita adalah pemuda dan kita sekaligus mahasiswa. Itu yang pertama. Yang menarik ini terkait solusi yang kemudian dari pertanyaan yang pertama, yang kedua tadi. Untuk dalam jangka waktu dekat ini kita menyoroti kasus Jiwasraya, kawan-kawan. Ya, kita tarik sampel satu kasus Jiwasraya, mega korupsi 13,7 triliun. Menurut saya, langkah yang paling tepat untuk kita kemudian fokus melihat peristiwa ini yang kemudian harus segera diselesaikan adalah mendesak DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, untuk kemudian segera membentuk pansus atau panitia khusus untuk kemudian menjabarkan dan melihat dan membedah kasus daripada Jiwasraya tersebut. Artinya begini, kasus Jiwasraya ini hari ini pemerintah lempar batu sembunyi tangan, artinya salah-salahan. Loh, ini Jiwasraya dari kapan? Gitu. Artinya nantinya pansus tersebut bisa menjabarkan bahwa kasus Jiwasraya atau perusahaan BUMN ini, ya, perusahaan Jiwasraya atau asuransi ini mulai dari kapan kolapsnya, sehingga kemudian mengakibatkan kerugian negara sebesar 13,7 triliun begitu. Nah, itu nanti kemudian fungsinya. Kalau kemudian pemuda dan mahasiswa tidak turun, ini negara demokrasi lagi-lagi. Tadi sudah disinggung oleh Bang Ajis bahwa kita demonstrasi untuk kemudian mengingatkan, woi, ini loh ada yang bengkok, coba luruskan. Kan ke sana arahnya. Artinya itu tadi solusi yang saya tawarkan untuk kemudian kita sama-sama mengkonsolidasikan satu frame berpikir yang utuh, ya. Lalu kemudian kita suarakan kalau kita ingin menyoroti kasus tersebut terkait Jiwasraya ini. Ini penting. Karena saya kira 13,7 triliun ini sudah tidak manusiawi, kawan-kawan. 13,7 triliun ketika dibangun rumah sakit, berapa rumah sakit yang terbangun? Berapa jiwa yang terselamatkan? Berapa ibu hamil yang kemudian bayinya bisa lahir dengan sehat, dengan selamat? 13,7 triliun
ditambah misalkan kasus Asabri, lalu kemudian rentetan kasus-kasus korupsi ke bawah, sekian puluh triliun begitu, itu bisa digunakan untuk membangun infrastruktur pendidikan di Indonesia yang layak, yang lebih layak. Sekolah-sekolah di daerah-daerah yang kemudian siswanya harus menyeberang sungai, mengambil resiko untuk kemudian bisa sekolah dan duduk bertatap muka dengan guru di kelas. Kalau uang sejumlah itu kemudian dibangun dan kemudian untuk kemudian memperbaiki kinerja daripada guru-guru di Indonesia, saya yakin revolusi yang paling sejati saya kira berangkat dari pendidikan, kawan-kawan. Sistem pendidikan. Revolusi yang tidak taktis, revolusi yang kemudian bisa kemudian kita raih dengan cara yang soft, tapi kemudian paten. Hasilnya itu dari pendidikan saya lihat. Sayangnya pendidikan di Indonesia sampai detik ini pun masih kemudian terombang-ambing, ganti menteri, ganti sistem. Ganti menteri, ganti sistem, ganti rejim, ganti menteri, ganti sistem. Kita belum punya satu produk yang utuh begitu, yang kemudian itu bisa settle. Kasihan siswa-siswa di bawah misalkan. Saya kuliah dari zaman Pak SBY, kemudian masuk ke zaman Pak Jokowi. Menterinya berubah, sistemnya berubah. Saya mengalami kurikulum 2006. Kemudian ketika saya masih sekolah, masuk kurikulum 2013. Berubah. Kita adaptasi ulang. Hari ini Nadiem lebih konyol misalkan. Kuliah 5 semester. UN dihapuskan. Ya oke, tapi apa solusi yang ditawarkan? Saya menarik kawan-kawan. Tadi disampaikan oleh penanya pertama bahwa informasi hari ini membludak, tapi informasi itu tidak kunjung mencerdaskan kehidupan bangsa, ya, tidak kunjung mencerdaskan kehidupan bangsa, kawan-kawan. Kenapa? Kita tengok tokoh-tokoh revolusi, tokoh-tokoh nasional kita di era terdahulu. Ada Ki Hajar Dewantara, ada kemudian Tan Malaka. Kenapa kemudian produk-produk pemikiran mereka mengarah kepada pembentukan paradigma berpikir, bukan kemudian memberikan informasi-informasi. Mereka fokus untuk kemudian membentuk kerangka berpikir daripada si pembaca buku mereka. Artinya begini, percuma kemudian kita menampung air ketika ember tersebut belum mapan untuk bisa menampung air tersebut. Bukan informasi yang terlebih dahulu untuk dibangun ternyata, tapi wadah daripada tampungan air tersebut. Nah itu artinya kita harus juga mengangkat kembali pemikiran-pemikiran daripada tokoh-tokoh bangsa terdahulu, bukan perkara informasi. Nah sayangnya hari ini kita lihat lagi sistem pendidikan di Indonesia. Sistem pendidikan di Indonesia kalau kita lihat, ya lagi-lagi kita menyoroti hal-hal tersebut lagi. Sistem pendidikan di Indonesia cenderung yang disasar adalah daya hafal daripada peserta didik. Misalkan di pertanyaan UAS atau UTS misalkan, anak SD atau anak SMP, pasti pertanyaannya begini: kapan perang di Ponorogo terjadi? Tanggal berapa perang di Ponorogo terjadi? Tahun berapa perang di Ponorogo terjadi? Critical thinkingnya tidak hidup. Kenapa kemudian Eropa lebih maju? Karena mereka lebih menyasar critical thinking daripada peserta didik. Pasti pertanyaannya begini: kenapa PKI melakukan pemberontakan misalkan? Jadi mereka berlatih untuk menganalisis. Kenapa Jiwasraya bisa muncul? Kenapa ketika ada Jiwasraya muncul, kenapa kemudian ada Keraton Sejagat? Analisa, berpikir, hidup. Nah Indonesia tidak dibiasakan untuk itu. Indonesia hanya dibiasakan dan dibentuk untuk menghafal kurikulum yang masih tidak jelas. Itu sangat ironis, kawan-kawan. Ya, yang lebih ironis misalkan karena kita cenderung kan kurikulumnya kan satu kemudian dipakai untuk senasional kan, di Indonesia kan begitu. Sejarah misalkan kita lirik sejarah tadi yang saya katakan perang di Ponorogo misalkan, itu kan budaya Jawa, ya budaya Jawa, nggak relate sama kawan-kawan di Papua. Siapa tuh? Ya, di Ponorogo itu siapa? Pangeran di Ponorogo itu siapa? Nggak relate sama kehidupan real mereka gitu. Mereka punya kesultanan sendiri misalkan. Nggak relate. Mereka dipaksa untuk mengerti budaya Jawa. Saya nggak rasis, tapi ini yang perlu menurut saya yang perlu dibenahi oleh pemerintah dalam sektor pendidikan.
nggak relate kawan-kawan. Kenapa kemudian saya mengkaji dengan kawan-kawan BEMNUS yang lain. Kenapa kemudian pemerintah tidak memunculkan sistem pendidikan yang kemudian diserahkan dengan daerah masing-masing. Artinya seotonom mungkin mereka membentuk pendidikan. Artinya orientasi pendidikan kita saja belum jelas. Artinya Omnibus Law hari ini diciptakan untuk, atau pendidikan diciptakan untuk disasar oleh korporat untuk keperluan perusahaan mereka, buruh-buruh murah. Nah, difasilitasi oleh undang-undang Omnibus Law hari ini. Artinya pendidikan outputnya hanya untuk buruh pabrik. Lagi-lagi, kenapa kemudian kita tidak diajarkan selama 12 tahun sekolah formal, SD 6 tahun, kemudian SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, kenapa kita tidak diajarkan untuk kemudian mengelola sumber daya alam yang ada di daerah kita? Kenapa kemudian Papua tidak konsen siswa-siswanya dibekali keahlian untuk kemudian bagaimana nanti ketika mereka lulus bisa mengelola pertambangan yang ada di Papua? Kenapa kemudian di Jawa tidak, atau di Sumatera atau di Kalimantan tidak diberikan pemahaman atau skill daripada bagaimana kemudian mereka bisa membentuk atau mengelola sumber daya alam yang ada di Sumatera, di Jawa dan Kalimantan? Begitu. Atau tadi sistem. Saya mau menyoroti soal sistem yang ditanyakan oleh Abang siapa? Saiful. Saya kira begini. KPK diciptakan untuk menjadi perangkat negara untuk meminimalisir kasus-kasus korupsi ya. Ini adalah pisau negara untuk kemudian membunuh koruptor atau mengurangi tindak pidana korupsi. Tapi pada kenyataannya semenjak KPK dibentuk, jumlah atau kuantitas dari kasus-kasus korupsi itu semakin meningkat ya. Dan nilai korupsinya semakin besar. Artinya ada yang salah. KPK punya sistem sendiri ya. Cuma hari ini kemudian lagi-lagi perlu kita ingat, KPK adalah lembaga independen negara, bukan kemudian lembaga yang satu tubuh dengan eksekutif atau pemerintah. Dia lembaga sendiri ya. Nah kemudian hari ini negara atau pemerintah mengusulkan untuk membentuk Dewan Pengawas KPK. Oke, misalkan pemerintah punya argumen agar ini berjalan dengan rel yang lebih baik begitu ya, agar kinerja KPK lebih maksimal. Tapi faktanya kemarin kasus salah satu kader partai ya, kemudian melakukan tindak pidana korupsi, KPK ingin menyidik itu sulit kawan-kawan, karena harus izin ke Dewan Pengawas. Ya kalau Dewan Pengawasnya ini punya tendensi kemana? Tendensi Dewan Pengawas ini kemana nih? Kepentingan rakyat atau kepentingan rezim? Ini yang lagi-lagi bahaya. Ini bahayanya sistem demokrasi memang. Selentur itu. Tapi lagi-lagi kita sebagai agen perubahan, memang tugas kita di sana. Sebetulnya hari ini lebih strategis kawan-kawan. Lebih strategis kenapa ya saya bilang? Mahasiswa hari ini posisinya lebih strategis. Karena ketika kita mengkritik rezim, kita tidak dikatakan cebong kampret lagi. Karena cebong kampret sudah tidak ada. Ya. Lebih strategis sebetulnya. Kalau zaman periode pertama misalkan, kita mengkritik Jokowi, kita dikira cebong. Saya sebetulnya nggak tahu yang cebong yang mana, yang kampret yang mana. Sebetulnya saya belum paham sampai detik ini. Saya nggak tahu cebong itu siapa, kampret itu siapa. Nah, tapi maksud saya hari ini mahasiswa lebih strategis posisinya. Kita pure kok, kita adalah oposisi daripada pemerintah, ya. Kita adalah oposisi dari pemerintah dan kita lebih bebas. Kita tidak ada beban ketika kita di periode pertama misalkan kita mengkritik Jokowi, ini pasti Prabowo misalkan. Kita sudah tidak ada itu. Nah, kita lebih bebas. Kita lebih bebas untuk membangun kesadaran di masyarakat untuk kemudian menyadarkan bahwa Indonesia tidak baik-baik saja, tidak sedang baik-baik saja. Itu mungkin jawaban sedikit dari saya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.